Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Pada kesempatan hari ini kita tetap dan terus mengucap syukur kepada Tuhan atas pemeliharaan, kekuatan dan berkat Tuhan di dalam hidup kita, sehingga kita boleh ada sampai hari ini. Bahkan pada kesempatan hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pada kesempatan hari ini, secara khusus pada bulan ini, dalam minggu pertama, saya akan mendoakan jemaat kita yang berulang tahun dalam bulan tersebut. Dan khususnya bulan ini saya akan mendoakan jemaat yang berulang tahun pada bulan Januari, Februari, dan bulan Maret. Mohon maaf sebelumnya jika 3 bulan dijadikan satu untuk didoakan. Namun untuk bulan-bulan selanjutnya akan saya doakan tiap bulannya dalam minggu pertama. Baiklah Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita akan menyiapkan hati kita untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita dan kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, pada malam hari ini Tuhan, kami tetap dan terus mengucap syukur pada Tuhan. Karena Tuhan kami, Tuhan begitu baik, yang senantiasa peduli dalam hidup kami, yang senantiasa melihara, memberikan kekuatan, menopang, melindungi, dan bahkan memberikan berkat di dalam hidup kami. Berkat bukan hanya materi yang nampak saja Tuhan, tetapi ada berkat rohani yang kami terima, sehingga kami boleh diberi kekuatan dari Tuhan. Secara khusus pada hari ini, Tuhan berikan kesempatan kami untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tolonglah kami semuanya Tuhan, sehingga kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan ini, dan kami menggumulinya dan kami melakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dengarkan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema Allah yang memberi nyanyian pujian di waktu malam. Teks firman Tuhan terdapat dalam Ayub pasal 35 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Tetapi orang tidak bertanya, di mana Allah yang membuat aku dan memberi nyanyian pujian di waktu malam. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, beberapa waktu yang lalu ketika saya pulang ke Surabaya, sebelum masuk gang rumah saya, ada abang becak sedang tidur di becaknya. Tidur adalah hal yang biasa. Mungkin abang becak itu kelelahan seharian bekerja. Atau mungkin seharian tidak ada penumpang karena pandemi COVID-19 ini. Sehingga abang becak tersebut tertidur. Namun ada hal yang mungkin tidak biasa saya lihat. Abang becak tersebut tidur tidak beralaskan bantal atau guling, melainkan beralaskan kayu, bahkan yang ada besinya. Abang becak itu tertidur dengan nyenyaknya, tertidur dengan pulasnya. Kita yang biasa tidur beralaskan bantal mungkin mengira abang becak itu pingsan. Padahal abang becak itu sedang tertidur dengan lalatnya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita menghitung hidup kita, maka hidup kita sepertiganya untuk tidur. Jadi kalau seseorang berumur 30 tahun, jika dihitung waktu kita tidak tidur, maka sebenarnya umurnya 10 tahun lebih muda. Sepertiganya dari waktu tersebut dihabiskan untuk tidur, alias dalam ketidaksadaran. Memang manusia membutuhkan tidur. Tidur adalah kebutuhan untuk mengisi kembali baterai hidupnya. Apalagi masa-masa pandemi saat ini. Kita membutuhkan waktu 7-8 jam per hari untuk tidur agar imun tubuh kita terbentuk. Seandainya sepanjang hidup kita tidak tidur, apa yang terjadi? Apakah manusia suatu keharusan untuk tidur? Alkitab menuliskan, Allah tidak merasa lelah, dan para malaikatnya pun tidak lelah. Dan kitab Wahyu menyatakan
bahwa dalam kekekalan tidak akan ada malam hari. Jadi mata tidak pernah terlelap. Jadi keharusan untuk tidur adalah sesuatu yang unik bagi kita dan tidak dapat dijelaskan. Mengapa kekuatan kita menjadi berkurang ketika kurang tidur? Dan karena itu kita harus mengambil bantal kita untuk tidur. Di dalam tidur kita bermimpi. Dan mimpi-mimpi kita bukanlah tanpa arti. Kadangkala mimpi-mimpi tersebut merupakan pikiran-pikiran yang indah dan kreatif. Kadang-kadang mimpi tersebut menghangatkan hati kita dan mempertemukan kita dengan orang-orang yang sudah bertahun-tahun lamanya tidak kita lihat. Beberapa bahkan ada yang sudah meninggal dunia. Kadang-kadang mimpi-mimpi tersebut memberi kita gambaran yang tepat tentang diri kita sebenarnya. Tetapi hampir selalu, bagi kebanyakan kita, mimpi menghilang seperti kabut di waktu pagi ketika sinar matahari telah terbit. Secara samar-samar tersisa, seakan-akan kita tahu bahwa kita telah pergi, tetapi tidak tahu kemana. Pada umumnya, kehidupan kita pada waktu tidur tidak terlalu memiliki signifikansi yang berarti bagi pemikiran alam sadar kita, kecuali kalau tidur kita terganggu. Kita yang sakit, yang sedang mengalami pergumulan-pergumulan, dan mereka yang berusia lanjut, sehingga mengubah jadwal harian kita, dan kita tidak dapat tidur 7 jam sehari. Alkitab di beberapa bagian berbicara tentang keadaan tidak bisa tidur. Dan ketika keadaan ini dibicarakan, Alkitab selalu berbicara bahwa keadaan tersebut kaya dengan kemungkinan-kemungkinan. Sebagai contoh, pemazmur berkata di dalam Mazmur 77 ayat yang ke-6, "Aku sebut pada waktu malam dalam hatiku, aku merenung dan rohku mencari-cari." Saya ulang lagi. Aku sebut pada waktu malam dalam hatiku, aku merenung dan rohku mencari-cari. Mungkin keadaan tidak bisa tidur membutuhkan diagnosa. Iya. Kita tahu bahwa keadaan tidak bisa tidur bukan hanya sebuah fenomena malam hari. Siapapun yang tidak dapat tidur tahu betul bahwa esok bukan hari yang akan mudah. Mata kita akan terasa berat, terasa lelah, seperti kelebihan beban di sepanjang hari itu. Kurang tidur dapat menimbulkan hal yang negatif, tetapi dapat juga bersifat membangun. Kalau kita menggunakan keadaan dapat tidur untuk mendekat kepada Allah, maka keadaan tidak dapat tidur juga dapat kita gunakan untuk memuliakan Allah dalam kehidupan batin dan jiwa kita, sehingga jiwa kita menjadi tenang. Sebaliknya, jika kita menggunakan keadaan tidak dapat tidur, kita melakukan dosa, dan untuk menjauh dari Allah, kita hanya memperparah keadaan kita. Jadi bagaimana keadaan tidak bisa tidur dapat menjadi sebuah berkat? Pikirkanlah natur dari malam hari. Saat malam hari tidak banyak orang, tidak banyak kegiatan. Pekerjaan tidak menanti kita, hanya kesunyian. Kesunyian itu yang mengingatkan kita kepada Sabat, hari perhentian Allah. Kiranya dapat menjadi suatu pendorong bagi persekutuan dengan Tuhan kita. Dan kita dapat menggunakan waktu kita untuk berdoa dan membaca firman. Untuk berdoa dan membaca firman. Berdoa dan membaca firman. Berdoa di hadapan Tuhan. Namun ada lagi. Malam hari yang gelap membuat kita dalam keadaan tidak terjaga. Kita membutuhkan penjagaan. Malam hari menunjukkan kelemahan kita. Dalam keadaan seperti itu, Tuhan ingin kita menghadap Dia. Bukan di dalam kekuatan kita, tetapi dalam kelemahan kita, kita menghadap Dia. Keadaan kita yang butuh rapuh di waktu malam
membuat kita lebih siap untuk berjumpa dengan Allah. Bahkan dalam kelemahan kita dapat melihat kekuatan Allah. Sukacita dari pengenalan akan Allah membersihkan ruang pikiran dan hati kita dari kekhawatiran. Sukacita dari Allah menenangkan keresahan kita. Melalui kehadirannya dalam keadaan kita yang tidak bisa tidur, disitulah Dia memberikan kita nyanyian, pujian di malam hari. Amin. Mari Bapak Ibu kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan ini. Setelah itu kita akan juga mendoakan saudara kita yang berulang tahun dalam bulan Januari, Februari, dan Maret. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pada hari ini kami sungguh ucap syukur kami boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ketika kami bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, hari-hari kami membutuhkan tidur Tuhan. Tetapi ada kalanya hari-hari kami tidak bisa tidur karena mungkin ada sebuah pergumulan dalam pikiran kami, batin kami, sehingga mengganggu tidur kami. Atau mungkin kami mengalami sakit sehingga kami tidak bisa tidur. Atau kami dalam masa tua, masa tidur kami hanya singkat. Namun ketika kami bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan ini Tuhan, dikala kami tidak bisa tidur, biarlah Tuhan mengingatkan kami agar kami tidak berdosa pada Tuhan. Agar kami menggunakan hari-hari kami untuk berdoa dan membaca firman Tuhan. Berdoa dan membaca firman Tuhan. Berdoa dan membaca firman Tuhan. Disitulah ketika kami berdoa dan membaca firman Tuhan, Tuhan memberikan ketenangan batin ya kami. Memberikan damai sejahtera dalam hidup kami. Memberikan berkat di dalam hidup kami. Tolonglah setiap kami Tuhan. Setiap saudara kami yang sedang bergumul tidak bisa tidur. Biarlah mereka semuanya diberi kesempatan oleh Allah untuk berdoa dan membaca firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami bersama-sama berdoa untuk saudara kami yang sedang berulang tahun. Dan kami sungguh mengucap syukur oleh karena pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan, kekuatan Tuhan, topangan Tuhan, berkat Tuhan di dalam hidup kami. Sehingga kami boleh ada sampai hari ini. Bahkan kami boleh kuat, bahkan Tuhan juga memberikan kesempatan kami untuk produktif. Kami tetap setia berdoa, setia membaca firman Tuhan, bahkan setia beribadah pada Tuhan. Mungkin kami secara live streaming, pre-record mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Itu semata-mata karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, sehingga kami tetap setia dan kuat. Terima kasih Tuhan, hari ini kami mendoakan untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun di bulan Januari, Ibu Mirawati, Saudari Mira, Die Siang, Saudara David Siswanto. Di bulan Februari, Saudara Edwin Iwan Gunawijaya, Dr. Andra Siswanto, Saudari Cindy Fibriani Santoso, Evangelis Banan, Bapak Wanlung, Ibu Feni, dan pada bulan Maret, Bapak Hongbing, Bapak Tekham. Kami sungguh mengucap syukur padamu ya Tuhan, atas penyertaan-Mu kepada saudara kami yang berulang tahun ini. Tuhan terus dan terus memelihara, melindungi, dan berikan berkat dalam hidupnya. Dan imannya kepada Tuhan tetap setia dan kuat. Memberkati hidup keluarga dan keluarga besarnya. Dan memberkati segala usaha pekerjaan yang mereka tekuni selama ini. Dan penuhilah hari-hari saudara kami ini dengan sukacita, kebahagiaan, ketenangan, kekuatan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengarkan doa kami. Yang kami peralaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa.